Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 yang diajukan oleh Sanidin SAG dan Siono SOS, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, memberi kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Halikinor dan Irawati, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon berupa adanya pelanggaran prosedur pemilihan, pemohon menyatakan termohon telah melaksanakan pemusnahan sebanyak 103 surat suara sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat telah ternyata pemohon tidak memberikan uraian dan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan mahkamah akan kebenaran dalil pemohon dimaksud. Di samping itu, telah ternyata data penggunaan surat suara antara termohon dan Bawaslu telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu dalil permohonan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan surat suara tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon berupa permasalahan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, menurut mahkamah tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara yang dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon adanya dugaan penggunaan program pemerintah daerah Kota Waringin Timur untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, mahkamah menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah melakukan kajian dan seterusnya dianggap diucapkan sehingga dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalil penggunaan program pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menurut pemohon terdapat pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak DAD untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, mahkamah menilai bahwa berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait dalil pemohon telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah melakukan tindak lanjut pelanggaran didukung oleh bukti sah yang relevan, termasuk kajian, pemberitahuan status, dan surat penerusan laporan. Oleh karenanya dalil pemohon berkaitan dengan pengerahan aparatur daerah dan ASN serta kepala desa, anggota BPD Dewan Adat Dayak DAD untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dugaan politik uang dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa, tindakan tersebut termasuk pembagian uang melalui struktur pemerintahan 1 hari sebelum pencoblosan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta hukum, mahkamah menilai terhadap dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terlebih terhadap permohonan aku, mahkamah tidak menemukan adanya
kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 8.432 suara atau 4,2%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.